Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmala Aldawiyasari, NPM 21510404094 dari MBSB. Kali ini saya akan membahas tentang rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala dilakukan dengan mempercayai dan meyakini bahwa Allah itu benar-benar ada, walaupun seseorang tidak pernah melihat wujudnya atau mendengar suaranya. Untuk beriman kepadanya, seorang muslim harus mengetahui sifat-sifatnya, baik itu sifat-sifat wajib, zais, atau mungkin, atau dapat juga dilakukan dengan mengenal 99 Asmaul Husna yang tertuang dalam Al-Quran atau hadis. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala dilakukan dengan mempercayai bahwa malaikat itu benar-benar ada. Seorang muslim mesti meyakini adanya malaikat walaupun tidak pernah melihat wujudnya, mendengar suaranya, atau menyentuh zatnya. Perintah mengimani malaikat ini tertera dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 285, yang artinya semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, dan kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dilakukan dengan mempercayai bahwa Allah menurunkan kitab kepada utusannya. Kitab ini merupakan pedoman, petunjuk, kebenaran, dan kebahagiaan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Keberadaan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ini tertera dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 25, yang artinya sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca atau keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dengan beriman kepada kitab Allah, seorang muslim membenarkan secara mutlak bahwa kitab-kitab itu merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Isinya adalah kebenaran yang wajib diikuti dan dilaksanakan. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala dilakukan dengan mempercayai bahwa Allah benar-benar menurunkan rasulnya kepada suatu masyarakat tertentu untuk menyampaikan ajarannya. Siapa saja yang mengikuti rasul-rasul itu tidak akan memperoleh hidayah dan petunjuk. Sebaliknya, yang mengingkari rasulnya akan tersesat. Keberadaan Rasul Allah Subhanahu wa taala ini tertera dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 25. Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat dilakukan dengan mempercayai bahwa suatu hari kehidupan di alam semesta akan musnah. Selepas itu manusia akan dibangkitkan dari kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, dan diputuskan ke surga atau neraka. Dalam surat Al-Infitar ayat 14 dan 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan atau hari kiamat." Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar dilakukan dengan mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir manusia, baik itu yang buruk maupun yang baik. Pertama, qada merupakan takdir atau ketetapan yang tertulis di Lauh Al-Mahfuz sejak zaman azali. Takdir dan ketetapan ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan sebelum Dia menciptakan semesta, berdasarkan firman-Nya dalam surat Al-Hadid ayat 22, yang artinya tiadalah sesuatu bencana yang menimpa bumi dan pada dirimu sekalian, melainkan sudah tersurat dalam kitab Lauh Al-Mahfuz dahulu sebelum kejadiannya. Yang kedua, qadar adalah realisasi dari qada itu sendiri, artinya adalah ketetapan atau keputusan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat maha kuasa atau kudrah dan qadirun atas segala ciptaannya, baik berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Jika qada itu ketetapan yang belum terjadi, maka qadar adalah terwujudnya ketetapan yang sudah ditentukan sebelumnya itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.